Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah amma ba'du. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan lanjutkan pelajaran Nahwu dasar kita, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas mansubatul asma yang pertama atau isim-isim mansub yang pertama, yaitu adalah al-maf'ulu bihi, maf'ul bih ya. Nah, kalau maf'ul bih ini kalau kita padankan dalam bahasa Indonesia mungkin namanya objek ya. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita baca definisi dari maf'ulun bih terlebih dahulu. Al-maf'ulu bihi, maf'ulun bih, ismun adalah isim atau kata benda dalla ala man waqa'a alaihil fi'lu, yang menunjukkan atas orang yang dikenai pekerjaan ya, menunjukkan atas sesuatu ya, lebih tepatnya mungkin kita maknakan sesuatu ya, karena bisa saja manusia, bisa saja benda ya, bisa juga hewan gitu. Jadi yang namanya maf'ul bih itu adalah kata benda yang menunjukkan atas sesuatu yang dikenai pekerjaan itu, atau sesuatu yang dikenai oleh pekerjaan, atau sesuatu yang menjadi objek yang dilakukan oleh orang lain, oleh orang gitu. Nah, kalau dalam bahasa sederhananya itu objek ya. Mithlu, contohnya di sini katabal waladu ad-darsa. Nah, kataba ini adalah fiil. Dalam hal ini adalah fiil madhi karena di sini ada tandanya yaitu fathah di akhirnya. Kemudian al-waladu ini namanya adalah fa'il atau pelaku. Ya, pelaku yang melakukan. Sedangkan ad-darsa ini namanya adalah maf'ulun bih ya. Ini fiil, ini fa'il, ini maf'ulun bih. Fiil itu adalah pekerjaannya. Kataba kan artinya menulis. Menulis itu adalah suatu pekerjaan. Al-waladu adalah orang yang mengerjakannya. Berarti kalau katabal waladu artinya anak itu menulis. Nah, kalau ad-darsa itu adalah yang dikenai pekerjaan. Maksudnya adalah yang dikerjakan gitu. Nah, apa yang dikerjakan? Kataba al-waladu ad-darsa. Anak itu menulis pelajaran. Berarti di sini pelajaran adalah sesuatu yang ditulis gitu. Yang menulisnya adalah al-waladu atau anak laki-laki. Pekerjaannya menulis, yang ditulis apa? Pelajaran. Nah, yang ditulis itu namanya maf'ulun bih. Seperti itu. Contoh yang kedua, darabal ustazu waladaini. Daraba ini adalah fiil madi, artinya memukul. Al ustazu ustaz, waladaini dua orang anak itu. Nah, jadi darabal ustazu waladaini. Ustaz itu memukul dua orang anak. Nah, siapa di sini yang memukul? Ustaz. Apa yang dilakukan ustaz? Memukul. Siapa yang dipukul? Yaitu waladain. Nah, yang dipukul itu namanya maf'ulun bih. Yang memukul itu namanya fa'il atau pelaku, subjek kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, apa yang dia lakukan? Memukul. Memukul itu namanya fi'il atau pekerjaan yang dilakukan gitu ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kita tahu namanya SPO, subjek, predikat, objek. Kalau dalam bahasa Arab ini sepadan dengan fi'il, fa'il, dan maf'ul. Namanya berarti FFM ya, fi'il, fa'il, maf'ul. Kalau dalam bahasa Indonesia subjek, predikat, objek. Nah, kalau dalam bahasa Arab fi'il, fa'il, maf'ul. Fi'il ini adalah pekerjaannya, fa'il yang melakukan, maf'ul yang dilakukan gitu. Contoh berikutnya, syaribat Maryamu al-labana. Ya, syaribat ini artinya minum. Maryamu, Maryam, al-labana susu. Berarti Maryam minum susu di sini ya. Maryam minum susu. Nah, kata al-labana ini dia adalah maf'ulun bih. Nah,
Karena dia ini maf'ulun bih ini termasuk mansubat, maka bisa kita lihat setiap akhir dari maf'ul bih itu pasti mansub. Misalnya di sini katabal waladu ad-darsa. Kalau kita lihat di sini ad-darsa dia mansub. Tanda nasabnya adalah fathah atau baris atas di akhirnya. Darabal ustazu waladaini. Darabal ustazu waladaini. Maf'ulnya di sini kan waladaini ya. Kalau kita lihat kata waladaini di sini dia juga mansub. Tanda nasabnya di sini adalah iya. Kenapa iya? Karena dia isim tasniyah. Jadi kalau isim tasniyah itu tanda nasabnya adalah huruf ya. Seperti itu ya. Syaribat Maryamu al-labana. Nah, di sini kata al-labana ini kedudukannya sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih ya. Nah, tandanya di sini kita lihat di akhir itu mansub, tanda nasabnya adalah fathah atau baris atas di akhirnya. Yang terakhir yusa'idu Hasanun al-banati. Nah, yusa'idu di sini adalah fiil, Hasanun fa'il. Kemudian al-banati maf'ul. Ya, fiil, fa'il, maf'ul. Nah, yang namanya maf'ul bih harus mansub, nasab ya. Di sini al-banati dia mansub, tanda nasabnya adalah kasroh. Baris bawah tanda nasabnya. Kenapa? Karena dia jamak muannatsis salim, gitu ya. Karena dia jamak muannatsis salim. Jadi kalau jamak muannatsis salim itu tanda nasabnya itu adalah kasrotun fi akhirih, kasroh di akhirnya. Gitu ya. Jadi yusa'idu Hasanun al-banati. Nah, Hasan membantu para perempuan itu, al-banat atau cewek-cewek itu ya. Oke, selanjutnya kita akan melihat bahwa maf'ul ini terbagi menjadi dua. Ya, maf'ul bih ini terbagi dia menjadi dua. Yang pertama ada namanya zahirun, yaitu maf'ul bih yang terdiri dari isim zahir. Yang kedua dhamirun, berarti ini maf'ul bihnya terdiri dari isim dhamir. Ya. Contohnya yang terdiri dari isim zahir, daraba aliyun kalban. Nah, kalban di sini adalah maf'ul bih. Tandanya di sini adalah dia mansub. Tanda nasabnya adalah fathatun zahiratun fi akhirih. Di harokat akhirnya itu dia fathah atau baris atas. Nah, kata kalban ini adalah isim zahir karena langsung menunjukkan kepada bendanya. Kalban kan artinya anjing. Daraba aliyun kalban. Ali memukul anjing. Siapa yang dipukul? Anjing. Nah, kata anjing itu adalah isim zahir karena begitu kita sebutkan langsung menuju kepada bendanya. Bendanya di sini adalah anjing. Dalam pikiran kita pasti yang terpikir adalah anjing. Makanya dia disebut isim zahir. Contoh yang kedua, yaqra'u Muhammadun Qur'anan. Yaqra'u membaca, Muhammadun Muhammad, Qur'anan akan Qur'an. Jadi Muhammad membaca Qur'an. Nah, di sini yang jadi maf'ul bihnya adalah Qur'anan. Tandanya di sini dia mansub, tanda nasabnya fathah. Kenapa? Karena dia isim mufrad. Nah, kata Qur'anan ini artinya kan Al-Qur'an. Jadi langsung menunjukkan kepada bendanya gitu. Begitu dia disebutkan, maka kita paham yang dia maksudkan itu kembali kepada mushaf Al-Qur'an. Yaqra'u Muhammadun Qur'anan. Jadi Muhammad membaca Al-Qur'an, maka sudah langsung fix kita pikiran kita ke bendanya. Tidak mungkin yang kita pikirkan itu koran misalnya atau majalah atau buku novel atau buku yang lain gitu, buku tafsir. Kalau dia yaqra'u Muhammadun Qur'anan, begitu disebut kata Qur'an, maka pasti yang muncul dalam pikiran kita adalah Al-Qur'an. Nah, ini namanya adalah maf'ul bih yang isimnya itu dari isim zahir. Nah, ada maf'ul bih yang isimnya itu adalah dari isim dhamir. Contohnya sa'altuka. Sa'altuka artinya aku bertanya, aku telah bertanya kepadamu. Sa'ala ini adalah fi'il. Tu ini adalah dhamir yang menjadi fa'il. Maf'ulnya terus yang mana? Maf'ulnya di sini adalah kaf ini ya. Huruf K. Ini kedudukannya sebagai maf'ul. Jadi dia ini adalah dhamirun muttasil ya, dhamir muttasil mabniun alal fathah. Dia mabni fathah fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Menempati posisi nasab daripada maf'ul bih. Gitu. Jadi maf'ulnya di sini berupa dhamir yaitu K. K
Ka ini artinya kamu. Sa'altuka, saya telah bertanya kepadamu. Nah, kepadamu ini ditujukan kepada orang yang sedang dikhitab dalam percakapan atau orang yang sedang diajak bicara. Kamu ini bisa maksudnya kamu. Kalau yang diajak bicara itu namanya Muhammad, berarti kata kamu ini kembali ke Muhammad. Kalau yang diajak bicara itu ustadz, maka kata engkau atau kamu di sini adalah maksudnya ustadz. Sa'altuka ya ustadz, misalnya aku bertanya kepadamu, wahai ustadz. Nah, gitu itu namanya isim dhamir, kata ganti ya. Ini kata ganti kepada orang yang memang kita maksudkan dalam percakapan kita atau dalam ungkapan kita ini. Selanjutnya contoh yang kedua, amartuhum. Di sini fiilnya adalah amaro. Ya, amaro artinya memerintah. Tu ini kedudukannya sebagai fa'il, amartu. Nah, maf'ulnya yang mana? Maf'ulnya yang ini, hum. Hum ini adalah isim dhamir yang mabni sukun, ya, mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Jadi dia mabni sukun menempati posisinya maf'ulun bih. Berarti dia mansub ya. Mahalnya itu mansub. Karena posisinya sebagai maf'ulun bih atau kedudukannya itu sebagai maf'ulun bih. Selanjutnya contoh yang berikutnya ya'murunani. Ya'murunani. Nah, ya'muruna ini adalah fi'il mudhari yang fa'ilnya adalah dhamirun mustatirun takdiruhu hum. Ya, hum ya'murunani. Mereka memerintahkan ni. An-nun, huruf nun ini namanya nun lil wiqayah ya. Jadi di sini yang menjadi fa'ilnya ini adalah ya. Ya mutakallim ini ya. Ya, yang artinya aku. Mereka menyuruhku artinya ya'murunani, mereka memerintahkan aku. Nah, jadi fa'ilnya di sini adalah dhamir mutakallim yaitu ya. Nah, dia fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Itu dia mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Mabni sukun tetapi menempati mahalnya maf'ul, dia itu mansub atau nasab. Nah, ini pembagian maf'ul bih. Jadi maf'ul bih itu ada dua, ada yang terdiri dari isim zahir, ada yang terdiri dari isim dhamir. Nah, kita lanjutkan contoh-contoh fa'il. Namaziju fil maf'uli bihi. Beberapa sampel atau beberapa contoh lah dalam maf'ul bih ya, dalam kalimat. Di sini yang pertama yang terdiri dari fi'il, fa'il, maf'ul ya. Yang biasanya yang begini ya, fi'il, fa'il, maf'ul. Contohnya qara'a fi'il, Muhammadun fa'il, Al-Qur'ana maf'ul. Qara'a membaca, Muhammadun Muhammad, Al-Qur'ana Qur'an. Jadi kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia mulai dari sini dulu ya. Muhammad membaca Quran, seperti itu ya. Kemudian yang nomor 2, ishtara aliyun thauban. Ishtara artinya membeli, aliyun ali, thauban pakaian. Jadi diterjemahkan dari sini dulu tapi ya. Ali membeli pakaian. Nah, Ali membeli pakaian atau baju. Nah, thauban di sini adalah maf'ulnya. Jadi dia di posisi ketiga itu, setelah fi'il baru kemudian fa'il kemudian maf'ul. Tapi kadang-kadang bentuknya juga bisa fi'il duluan, fi'il kemudian maf'ulnya duluan, namanya maf'ul muqaddam biasanya disebut ya, maf'ulnya didahulukan. Kemudian baru disebut fa'ilnya. Contohnya di sini. Sa'ala menanya an-nabiyya akan nabi. Siapa yang bertanya? Rajulun. Nah, jadi laki-laki itu bertanya kepada nabi maksudnya ya. Sa'alan nabiyya rajulun. Nah, di sini dia an-nabiyya dia fathah. Ya, dia fathah. Rajulun di sini dia marfu karena kedudukannya sebagai fa'il. Jadi sa'alan nabiyya rajulun. Nah, laki-laki itu bertanya kepada nabi. Jadi kita ngartikannya dari sini dulu. Laki-laki itu bertanya kepada nabi, baru yang tengah ini nomor 3 ya. Karena dalam terjemah maf'ul bih itu di akhir ya. Kemudian selanjutnya bisa juga contoh maf'ul bih ini seperti yang nomor 3 ini. Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Tapi apa bedanya? Di sini adalah dia contoh dari dia contohnya itu
apa namanya, maf'ul bih-nya itu dia terdiri dari mudhaf dan mudhaf ilaih. Contohnya sa'altu Rasulallahi. Sa'altu ini fiil dan fa'il ya. Sa'ala ini fiil artinya bertanya, tu ini artinya fa'il saya, sa'altu jadinya saya bertanya. Siapa yang ditanya? Rasulullahi. Saya bertanya kepada Rasulullah. Nah, yang fa'ilnya mana? Ini Rasulah. Rasulah ini sebagai fa'ilnya ya. Kita lihat di sini harokatnya mansub, tanda nasabnya di sini adalah fathah. Nah, tapi di sini ada i'rab lainnya ya. Jadi setelah kita i'rab ini sebagai maf'ul, kemudian kita bilang Rasulah juga kedudukan sebagai mudhaf, Allahi di sini sebagai mudhafun ilaih. Makanya dia di sini dia harokatnya kasroh karena mudhafun ilaih itu kasroh ya. Jadi yang dianggap sebagai maf'ulnya di sini Rasulah. Rasulah, saya bertanya kepada Rasulullah. Selanjutnya di sini adalah contoh yang kedua, qara'tul majallata. Nah, qara'tul majallata, saya membaca majalah. Nah, kata al-majallata di sini adalah maf'ul. Di sini tandanya nasab. Kemudian bisa juga dalam bentuk yang nomor 4 ini ya, fi'il fa'il maf'ul itu. Susunannya tetap fi'il fa'il maf'ul, tapi kadang-kadang ini fa'ilnya dari domir, maf'ulnya juga domir. Contohnya amartuka, aku menyuruhmu, aku menyuruhmu. Nah, tu ini sebagai fa'il, ka ini sebagai maf'ul. Dua-duanya adalah domir. Sama dengan yang di bawah ini. As'aluka. As'alu artinya saya bertanya. Ya, domirnya mustatir ya, takdiruhu ana. Fihi wujuban takdiruhu ana. Jadi dia mustatir atau tersembunyi pada kalimat as'alu ini sudah otomatis kita artikan saya bertanya. Kemudian maf'ulnya yang mana? Maf'ulnya yang ini, ka ini ya, seperti yang kita bahas tadi di atas. Gitu. Jadi bisa bentuknya kayak gini juga. Apa namanya, fi'il fa'il maf'ul itu ya. Selanjutnya yang nomor 5, contoh fi'il fa'il maf'ul ya. Fi'il maf'ul bihnya didahulukan ini ya. Maf'ul bihnya didahulukan, kemudian fa'ilnya diakhirkan ya. Fa'ilnya diakhirkan. Contohnya amaroni Rasulullah, memerintahkan akan aku oleh Rasulullah. Nah, ini ya. Jadi kalau ada dhamir ya mutakallim ini kemudian ditambah nun lil wiqayah, itu biasanya kedudukannya adalah sebagai maf'ul bih ya. Sebagai maf'ul bih. Contohnya amara Rasulullah, memerintahkan kepadaku Rasulullah. Jadi yang memerintah di sini adalah Rasulullah. Rasulullah ini sebagai fa'il dia. Huruf ni, huruf ya di sini itu yang menjadi maf'ulnya. Sama dengan sa'alani ustazun. Ustaz bertanya kepadaku. Jadi yang ditanya itu aku ya, bukan ustadznya yang ditanya. Justru ustadznya di sini yang bertanya. Makanya dia di sini marfu. Marfu karena dia sebagai fa'il ya. Jadi susunannya fi'ilnya dulu, kemudian maf'ul bihnya, kemudian baru fa'ilnya. Itu kapan? Kalau dia apa namanya, fi'ilnya ini melekat dengan dhamir ya mutakallim ya, yang ditambah dengan nun wiqayah ini, sa'alani. Nah, biasanya seperti itu ya. Selanjutnya yang terakhir di sini bentuk dari fi'il fa'il maf'ul itu kadang-kadang maf'ul bihnya disebutkan duluan di sini ya. Maf'ul bihnya disebutkan duluan, kemudian baru fi'il dan fa'ilnya. Nah, bisa juga seperti ini. Contohnya di sini adalah dalam Al-Qur'an ya, iyyaka na'budu. Iyyaka kepadamu siapa Allah, na'budu kami menyembah. Yang disembah di sini siapa? Ini iyyaka kepadamu. Ini kan mu ini kembalinya ke Allah ya. Iyyaka hanya kepadamu, na'budu kami menyembah. Nah, iyyaka ini kedudukannya adalah sebagai maf'ul bih, kemudian na'budu ini adalah fi'il fa'il ya. Contoh yang lain juga khubzan akaltu. Khubzan artinya roti. Akal tu yang aku makan. Nah, kata khubzan di sini adalah sebagai maf'ul karena di sini kalau kita lihat harokatnya dia mansub, tanda nasabnya fathah. Akal tu ini fi'il fa'il. Ya, fi'il fa'il. Jadi kesimpulannya untuk susunan katanya bisa dari fi'ilnya dulu, kemudian fa'ilnya baru maf'ulnya. Yang kedua bisa fi'ilnya, kemudian maf'ulnya baru fa'ilnya.
Dan yang ketiga bisa maf'ul bihnya dulu, baru kemudian fiilnya, kemudian fa'ilnya. Ya. Jadi seperti itu ya, tergantung nanti konteks kita mengucapkan suatu kalimat. Mudah-mudahan materi kali ini cukup panjang, durasinya sekitar 20 menitan. Semoga bisa dipahami, dan kalau ada yang belum dipahami silahkan bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih. Kita akhiri dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.